Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita hari ini, amin. Untuk itu kita mau senangkan hati Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau bersukacita karena Dia, haleluya. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Siap lompat saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa,
dipilih, haleluya. Saya dipilih, amin. Dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih, haleluya. Dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sama-sama tepuk tangan, katakan terimalah kemuliaan, amin. Dan hormat kami, Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Lagi katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita akan naikkan pujian Bapa kami di surga. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab hanya Engkau Bapa yang layak kami muliakan Tuhan. Sebab hanya Engkau Bapa yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami datang memuji, besarkan nama-Mu. Katakan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh, Bapa yang kekal, kuduslah Tuhan, Raja mulia, surga bumi bersorak, tinggikan nama-Mu.
jadilah kehendakmu. Kami datang memuji besar namamu, tiada yang sepertimu, Bapa yang kekal. Kudus kau Tuhan, kuduslah Tuhan, Raja mulia, surga bumi bersorak, tinggikan namamu, biar yang bernafas, biar yang bernafas, sujud menyembah, ku angkat pujianku, tinggikan namamu sampai selamanya. Oh Yesus Tuhan, hanya Kau, haleluya. Sebab hanya Dia yang layak dimuliakan, hanya Dia yang layak ditinggikan. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Katakan Dia Allah yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Ini pengakuan kami Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, Raja. Yes, amen. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari agungkan Dia. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah Raja mulia. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Kudus kau Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Yes, amen. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Kami beri puji, kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Kami beri puji, kami beri puji, kami beri hormat, Yesus Raja mulia. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara. Dengan senang hati kita bertemu lagi walaupun secara virtual online ibadah kita hari ini. Selama hari Minggu dan kita hari ini merayakan turunnya Roh Kudus
pencurah Roh Kudus. Sebelum kita bicara firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah lagi. Dan khususnya hari ini kami mau merayakan turunnya Roh Kudus, pencurah Roh Kudus yang menyertai kami seperti janjimu. Terima kasih kami sekarang sudah mempunyai Roh Kudus yang terus menyertai kami. Sekarang kami mau beribadah, kuduskan ibadah kami, supaya kami boleh menikmati segala yang Kau sediakan. Kami sambut Engkau Yesus, kami sambut Engkau Roh Kudus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan baca firman Tuhan, pencurah Roh Kudus dari Kisah Rasul pasal 2. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara, hari Pentakosta yang dijanjikan Tuhan turunnya Roh Kudus, 50 hari. Penta artinya 50. Pentakosta 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari setelah kenaikannya surga. Hari ini kita memperingati itu. Bahwa kepada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus curahkan seperti angin, katakan, dan ada lidah-lidah api seperti burung merpati menghinggapi mereka semua. Dan rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa lain. Yang paling menakjubkan, mereka bicara dalam bahasa mereka sendiri. Tapi semua orang yang datang dari berbagai suku bangsa seluruh dunia datang mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Saya bacakan lagi di sini, katakan ayat 8, ayat 7 dan 8. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan sebagainya. Saudara, inilah Roh Kudus. Sekalipun kita bicara dalam bahasa kita, karena Roh di dalamnya memberi pengertian dalam bahasa kita sendiri. Komunikasi Roh itu di luar akal kita. Jadi kita bersyukur hari ini kita mendapat satu janji Tuhan yang sangat berharga. Roh Kudus, yaitu Allah sendiri, yang bisa menyertai kita semua masing-masing setiap hari dimanapun. Nah, pada waktu pencurahan ini, inilah namanya pencurahan Roh Kudus, atau kadang dikatakan baptisan Roh Kudus. Nah, pengalaman kita dipenuhi Roh Kudus yang pertama itulah disebut baptisan Roh Kudus. Dan ini hanya dialami orang-orang yang sudah percaya pada Yesus. Jadi istilah baptisan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus atau janji Bapa atau karunia Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus, itu semua sama artinya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita tenggelam dalam Roh Kudus. Dan inilah hari ini kita peringati. Dan yang paling penting utama, bahwa ini diberikan setelah orang mengalami percaya Yesus lahir baru.
ketika kita lahir baru, ada rohnya, roh anak di sini berikan. Itulah dasarnya ketika kita membuka hati menerima, roh Allah bisa memenuhi kita, mengurapi kita. Sehingga itu namanya kita dipenuhi Roh Kudus atau ibadat Roh Kudus. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai dasar yang paling utama adalah kita mengalami lahir baru. Mengalami Yesus, percaya Yesus, bahwa setiap orang yang percaya Yesus telah menerima roh Yesus. Dan dia mempunyai jaminan, dikatakan 1 Yohanes 5, 11, 12, barang siapa miliki Yesus, dia miliki hidup. Barang siapa tidak miliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Itulah hidup kekal. Jadi kita bersyukur bahwa itu yang paling utama, kita telah memiliki Yesus, roh Yesus di sini, sekalipun belum menguasai kita penuh, tapi rohnya yang menjamin hidup kita, meterai, jaminan hidup kekal telah diberikan. Bahwa setiap orang percaya Yesus, memiliki roh Yesus, yang memberi jaminan hidup kekal, jaminan keselamatan. Itulah pentingnya, pastikan kita semua, anak kita, keluarga kita, istri, suami, anak, keluarga semua, pastikan sudah percaya Yesus, sehingga dia memiliki jaminan keselamatan. Lalu dikatakan Yohanes 1:12, barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi kita, selama di bumi pun, kita sudah dijamin sebagai keluarga Allah, anak Allah. Nah inilah yang hari ini sebagai awal, pentingnya kita sebelum menerima pengurapan atau kepenuhan roh, jaminan ini penting sekali. Kita sudah mulai jaminan keselamatan dan sebagai anak. Dalam Roma pasal 8, Roma pasal 8 dikatakan ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sudah memberikan kita jaminan sebagai manusia Allah, manusia roh. Kita telah menerima pastian keselamatan, tapi di bumi pun kita sudah diberikan sebagai hak, sebagai anak Allah. Dan dikatakan kita anak ahli waris segala janji Tuhan. Bahwa semua apa yang dijanjikan Tuhan bagi orang percaya sudah menjadi hak kita. Itulah penting sekali kita mengerti apa hak kita, itu melalui firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dasar kita nanti selanjutnya, pastikan kita semua sudah lahir baru. Kita mempunyai jaminan keselamatan, kita tidak perlu takut, kita nanti pasti masuk surga. Dan kita di bumi, kalau kita sadari bahwa kita sebagai anak berhak menikmati segala janji Bapa di bumi sebagai anak di rumah Bapa. Mari saudaraku nikmati bahwa segala janji Allah ini menjadi milik kita. Contoh, misalnya dikatakan, tetapi Matius 6:33, tetapi cari dahulu kerjaan Allah secara kebenarnya, maka segalanya ditambahkan. Kenapa kita tidak ambil itu janji Tuhan buat kita? Kalau kita utamakan dulu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Yesus dan firman-Nya, maka kita mempunyai jaminan Tuhan mencukupkan, melimpahkan segala kecukupan buat hidup kita. Amin. Ini yang poin pertama. Jadi pastikan keluarga kita semua sudah punya jaminan hidup yang kekal dan status sebagai anak Allah. Mari kita pegang hidup sebagai anak Allah di rumahnya. Yang kedua, itu yang kita bicara hari ini. Pada saat kita mau membuka dan rindu datang, Allah sekarang, kalau 2000 tahun yang lalu telah disurahkan, sampai hari ini roh itu ada di sini. Siapa yang mau, dalam Lukas pasal 11 ayat 13, saya bacakan. Lukas 11 ayat 13 berbunyi seperti ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus
pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu dipenuhi, diurapi, dikuasai Roh Kudus, kita bisa minta. Dan Bapa berjanji akan memberikan kepada kita Roh Kudus itu. Nah, jadi siapa yang hari ini yang mendengar firman Tuhan ini, kesempatan kalau engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, dipenuhi, dikuasai Roh Kudus itu, kesempatan minta. Janji Tuhan, jika kita berdoa, Roh Kudus diberikan. Tapi yang penting, apa tujuannya? Apa tujuannya? Beda kepenuhan Roh Kudus dengan pada waktu pertama pertobatan kita menerima Yesus, ada Roh Kudus ini. Itu menjamin jaminan keselamatan. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu memberi kita kuasa, perlengkapan kita untuk melayani Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Kisah 1:8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, inilah tujuan Allah memberikan Roh Kudus memperlengkapi kita. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk senang-senang. Kita bisa menikmati Roh Kudus, tapi tujuannya kepenuhan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kita diperlengkapi untuk melayani, untuk melakukan, supaya kita menjadi saksinya. Jadi hari ini, saudara, Roh Kudus tersedia. Tidak perlu tunggu lagi, seperti dulu menantikan keturunan. Saya kira Alkitab mengatakan, sudah diberikan Roh Kudus kita. Siapa yang mau boleh. Tinggal kita membuka hati kita. Setiap saat bisa. Baptisan Roh Kudus, pengalaman pertama, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu baptisan Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu bisa berulang-ulang dan terus menerus. Kita tiap kali minta lagi, dia datang lagi. Tapi itu bukan baptisan namanya, itu kepenuhan Roh Kudus. Untuk memperlengkapi, memberi urapan, kuasa. Supaya kita melayani, supaya kita bisa kuasa. Sebab dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 65, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak Bapa yang menarik. Artinya, kalau kita melayani, apakah mendoakan orang sakit, mendoakan masalah orang, atau konseling, atau penginjilan, kita hanya ada kuasa kalau Roh Kudus memenuhi kita. Jadi jangan pernah pergi pelayanan tanpa Roh Kudus. Jangan pernah pelayanan dengan kuasa kekuatan sendiri, dengan ilmu sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memberi kepada kita perlengkapan untuk melayani, untuk menjadi saksinya. Dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus itu sebagai penolong, sebagai penghibur kebenaran. Jadi kalau kita melayani, kita buka hati, Tuhan, Roh Kudus penuhi aku. Tidak usah kemana-mana. Kita buka hati, janji Bapa dia berikan. Maka sebelum kau pergi pelayanan, sebelum kau khotbah, sebelum kau melayani orang, sebelum kau minta Roh Kudus penuhi. Maka ketika kau berdoa, bukan engkau. Kalau kita berdoa, ada kuasa. Kalau orang sembuh, itu juga bukan kita. Dia yang buat orang sembuh. Kalau nggak sembuh, bukan kita. Dia. Jadi oleh karena itu kita ringan. Dia sebagai penolong kita, ketika kita melayani, dia bisa kita minta. Maka jangan pernah melayani dengan cara sendiri, dengan kekuatan sendiri. Jangan kita pernah melayani dengan ilmu sendiri. Tapi mari kita terus berendam di bawah Rohnya. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Artinya, apa yang kita sampaikan itu Roh Kudus akan pimpin. Maka ketika kita melayani, saya sendiri tiap kali melayani, langsung ada seperti ada kuasa, ada hikmat. Terus membuat kita semangat, berapi-api. Itu Roh Kudus. Kalau saya di kamar sendiri tidak bisa berapi-api. Tapi ketika saya melayani, Roh Kudus memberikan semangat, memberikan iman, memberikan keberanian. Saudara, kita lihat di sini. Saya lihat bagaimana Petrus. Kita lihat sebentar. Kisah Rasul 2 lagi. Tentang pencurahan Roh Kudus tadi. Ayat 14. Pada waktu hari Pentakosta itu, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang tinggal di Yerusalem,
Ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tapi itulah difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan anak perempuan akan bernubuat, dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang tua akan mendapat mimpi. Ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizatnya. Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari segala maut. Karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut. Ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Karena ia mengatakan bahwa dia tidak akan ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebenaran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal inilah kami semua bicara adalah saksinya. Dan sesudah ia ditinggikan dengan tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang janjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Saudaraku, inilah arti Roh Kudus dicurahkan. Kita diperlengkapi berani bersaksi. Petrus yang tadinya sampai menyangkal Yesus ketakutan, tidak berani mengaku bahwa Yesus adalah dia murid Yesus. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, dia berani. Hei kamu orang Yahudi, ketahui bahwa Yesus yang kamu salibkan telah mati, dia bangkit. Dan dialah mencurahkan roh ini. Saudaraku, inilah hari ini. Kalau kita menerima pengurapan, kepenuhan karena Roh Kudus, kita diberi kuasa menjadi saksinya. Berani bicara tentang Yesus, berani bicara tentang Injil. Apakah Injil itu? Yesus yang telah mati bagi dosa kita, telah dikuburkan, telah bangkit sesuai kitab suci. Kita berani bicara itu seperti Petrus tadi. Jadi inilah tujuan Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan, Roh Kudus diperlengkapi kita, supaya kita semua berani bersaksi. Beberapa waktu yang lalu dikatakan bagaimana 3D. Doa, dana, dan daya. Kita berdoa dengan kuasa Roh Kudus supaya bangsa kita, saudara kita, keluarga kita diselamatkan. Lalu kita pakai harta kita, kita pakai segala milik kita, uang kita, pengetahuan kita, kedudukan kita untuk beritakan Injil. Mulut kita, hidup kita pakai untuk beritakan bahwa Yesus itulah Tuhan Juru Selamat. Barang siapa percaya pada dia, dia diselamatkan, dosa diampuni karena Yesus telah mati, dikuburkan bagi dosa kita. Dia telah bangkit menjadi Juru Selamat kita. Bapak Ibu sekalian, inilah hari ini. Mari kita syukuri, kita rayakan ini. Dan Roh Kudus disediakan bagi setiap kita. Siapapun kita. Tidak perlu pencurahan Roh Kudus kesekian kali. Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah ada di sini. Siapa yang mau buka diri, dia akan datang. Minta pada Yesus. Jadi jangan kita sangka Roh Kudus itu sukar. Tidak. Setiap saat. Kalau engkau mau melayani, aku mau Tuhan. Urapi aku. Roh Kudus akan berikan. Dikatakan, aku akan menyertai kamu. Dalam Yohanes 15, ayat 15, ayat 26-27. Mengatakan begini. Yohanes 15, ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kita bersaksi tentang Yesus,
Roh Kudus juga bersaksi tentang Yesus, membuat orang percaya, membuat orang datang. Oleh karena itu, mintalah. Jadikan dirimu tempat Roh Kudus berkiprah, beroperasi, menyampaikan berita Injil bahwa Yesus Kristus telah mati bagi dosa kita, telah dikuburkan, tapi dia telah bangkit. Dan sekarang duduk sebelah kanan Bapa surga. Dan dialah memberi Roh Kudus menyertai kita. Jangan takut, aku menjadi kamu. Sampai ujung bumi, beritakan Injil, kata Yesus. Roh Kudus diberikan. Mari kita pakai Roh Kudus perlengkapan sebagai penolong. Kalau kita lagi sedang tidak mampu, Roh Kudus menolong kita. Kalau kita sedang berduka, tidak berdaya, Roh Kudus penghibur. Ketika kita tidak jalan, Roh Kudus sebagai kebenaran, dia menuntun kita. Membimbing kita, memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Inilah peran Roh Kudus. Mengapa kita dipenuhi Roh Kudus? Nah, yang ketiga yang penting sekali, bagaimana hidup kita hari-hari. Bahwa kita ketika kita mau hidup oleh Roh itu, tempat Roh di sini, dan mau memberi diri dipimpin Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita lihat dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, mari kita baca. Ini bagian terakhir sampai poin ketiga. Sangat penting. Galatia pasal 5 ayat 16 berbunyi seperti ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Saudara sekalian, poin ketiga, bagaimana supaya kita mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan itu tadi, kepenuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kepenuhan dalam hidup kita yang real. Tidak hanya waktu melayani. Pertama dikatakan sini, ketika kita hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, maka kita tidak lagi di bawah kuasa hukum Taurat, kuasa daging. Hukum Taurat, saudaraku, itu menunjuk dosa. Tidak bisa melepaskan kita dari daging. Tapi Roh Kudus, ketika kita bersumber, hidup oleh Roh artinya kita bersumber, berpusat, mengambil kekuatan dari Roh Kudus, dan dipimpin oleh Roh artinya dikuasai pikiran kita, rencana kita, kehendak kita dituntun, dikontrol, dikendalikan oleh Roh, yaitu oleh firman Allah. Ketika kita hidup oleh Rohnya, diberi Roh berkuasa, dan kita mau berjalan bersama Dia, mengikuti jalan Dia, maka kita tidak lagi di bawah kuasa daging. Saudaraku, ini penting sekali hari ini untuk bahwa siapa yang hidup oleh Roh dan dipimpin Roh akan menang terhadap daging. Saya bacakan sekali lagi. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, dan sebagainya. Saudara, daging kita ini tempat hadirnya keinginan dunia ini. Hawa nafsu. Contoh, kalau seorang suami yang sering perzinahan, percabulan, yang mengikut hidupnya, tidak bisa dilepaskan dengan marah-marah, dengan peringatan, dengan berjanji, bertekad. Karena dia melekat dalam daging ini. Tidak mampu. Tapi ketika Roh Kudus diberikan, berkuasa dalam hidup kita, dan kita mau, ya aku mau Tuhan,
maka dia yang bekerja, Roh Kudus akan melepaskan kita dari tabiat itu. Jadi kalau ada di antara kita yang masih terikat percabulan, kecemaran, hawa nafsu, tidak usah berjuang sendiri melepaskannya. Tidak usah kita pukul orang seperti itu. Tidak usah kita maki-maki. Kita tidak usah ancam, tidak akan lepas. Hukum Taurat tidak bisa menangkan. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, lepas. Termasuk juga dikatakan sini, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percederaan, roh pemecah. Ini sering timbul dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Betapa penting ribut. Karena ada satu emosi yang tidak bisa keluar dari daging ini. Mudah marah, amarah, pencitraan, menyakiti, berkata-kata menyakiti. Itu semua tidak bisa kita lepaskan sendiri. Tidak mampu kita melepaskan itu. Tidak bisa dengan tekad, tidak bisa dengan kemauan kita. Perlu kita Roh Kudus. Oleh karena itu barang siapa yang mau hidup oleh Roh, bersumber dan dipimpin, memberi diri, dikuasai oleh Roh dan firman Allah, maka dia lepas. Kemarin saya ada kesaksian sedikit. Istri saya bilang, Pak tolong ini di lantai kita di atas ada plek yang sudah berkali-kali dipel nggak bisa lepas. Hitam. Plek, ada berapa banyak plek-plek di situ. Tiap hari dipel. Tapi nggak bilang hilang. Karena dia rupanya begitu keras, begitu melekat pada lantai keramik. Lalu saya berpikir bagaimana cara melepaskan. Oh, ingatkan saya ambil pisau, saya krik, lepas. Dan dilap dengan air sabun, dia bersih. Saudaraku, tabiat daging ini sudah nempel di situ, tidak bisa dengan tekad, sudah nyatu dengan kita. Perlu kuasa dari luar, dikikis, sampai lepas. Itulah Roh Kudus. Maka Roh Kudus, kalau kita katakan, Roh Kudus, lepaskan pikiranku dari pikiran najis. Lepaskan pikiranku dari penipu, dari mulut kotor. Lepaskan aku dari marah. Melepaskan mataku dari mata keranjang. Terus berdoa. Roh Kudus akan melepaskan kita. Saudaraku, kalau begitu, enak sekali untuk membebaskan kita dari keterikatan ini, daging ini. Kita tidak bisa sendiri, tapi dikatakan Roh Kudus barang siapa hidup oleh Roh dan memberi diri dipimpin Roh, dia tidak lagi dikuasai daging. Amin. Pada Roma pasal 8, saya bacakan. Roma pasal 8. Ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal dari roh. Karena keinginan daging adalah menurut maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya bacakan lagi ayat pasal 7, ayat 19. Supaya kita mengerti ya. Bahwa hanya Roh Kudus yang mampu melepaskan kita. Hanya Roh Kudus yang membuat kita lepas dari tabiat buruk. Dari ikatan roh perzinahan, percabulan, percederaan, marah, iri hati, dengki. Semuanya ini hanya Roh Kudus. Saya bacakan ya. Dari Roma pasal 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang kukendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak kukendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak kukendaki,
maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang melepaskan dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, kita dalam pikiran kita ingin berbuat baik, tapi tidak berkuasa. Tiap kali ingin berbuat baik, dosa sudah datang, kebiasaan lama datang. Oleh karena itu Paulus katakan, aku celaka, bagaimana aku lepas dari ini? Yesus Kristus melalui Roh Kudus melepaskan kita. Oleh karena hari ini alami hidup bersama Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, maka kau menang terhadap daging. Kemenangan kita diberikan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita hidup oleh Roh, yaitu kita terus bersumber sama Dia, dipimpin oleh artinya pikiran kita, kehendak kita mau Roh Kudus pimpin, kuasai, dan kita baca, renungkan, maka Roh Kudus akan melepaskan kita, memberi kemenangan terhadap tabiat daging. Yang kedua, bahwa jika kita terus di dalam persekutuan dengan Dia, maka Roh Kudus itu juga memberi kita kuasa untuk menikmati kerajaan Allah. Saudaraku, ini penting sekali. Roma 14 ayat 17 dikatakan seperti ini. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita memberi diri, dikuasai, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, maka kita menikmati di bumi ini kerajaan Allah itu, yaitu hidup benar, kebenaran, kita merdeka, bebas, semangat, dan damai sejahtera, sukacita diberikan oleh Roh terus menerus, sehingga kita bisa menikmati kerajaan Allah sepanjang hidup kita. Mari kita bangun hidup kita sebagai tempat Allah hadir, tempat Roh Kudus, dan kita mau Roh Kudus pimpin aku melalui firman Allah, karena firman Allah Roh yang berbicara, Roh yang berkuasa. Beri pimpinan Roh Kudus dalam pikiran kita, kehendak kita, maka kita mengalami terus menerus damai sejahtera, sukacita oleh Roh. Dan inilah dicari semua orang, dan ada pada kita sekarang. Mari nikmati. Jadi pertama tadi menang terhadap tubuh dosa. Yang kedua, kita mengalami satu kehidupan dalam kerajaan Allah penuh kebenaran, sukacita, tidak tertuduh, damai sejahtera, sukacita terus. Yang ketiga, dalam Galatia tadi, bahwa kita akan berbuah. Dikatakan Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tapi tidak ada hukum yang tentang hal ini. Saudaraku, jikalau kita terus mau hidup oleh Roh, bersumber pada Dia, berpusat pada Dia, lalu memberi diri dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman Allah, maka kita menghasilkan satu buah roh. Akibat roh yang beroperasi itu jadi nyata keluar dari hidup kita, yang bisa dilihat, dipandang, dinikmati, dipetik, dirasakan oleh orang lain, yaitu buah roh. Jadi dari kita keluar buah roh, yaitu kasih. Kasih itu buat kita, semua orang sekitar kita, istri kita, anak kita, pembantu kita, mengalami kasih dari Tuhan dari kita. Mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Kita menentukan hisap sabar, kita menentukan murah hati, lemah lembut, setia. Itu buah yang keluar otomatis ketika kita mau hidup oleh Roh, dipimpin Roh. Buah itu bisa dinikmati dan diambil, dimakan oleh orang sekitar kita. Mari kita hari ini sebagai penyalur buah-buah surgawi ini, kita distributor, beri dirimu dikuasai, beri dirimu dipimpin oleh Roh, maka semua sekitarmu akan tersenyum melihat ada buah
buah roh. Ada kasih yang mengalir. Kita punya kesabaran pada semua orang, punya kasih, punya damai sejahtera. Kita bisa murah hati menolong orang. Kita sabar, lemah lembut, menguasai diri, setia. Itu semua buah yang dinikmati orang lain. Saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita menikmati semua itu. Saudara, yang terakhir, saya ingin sekali mengalami kepenuhan Allah. Ayat terakhir, satu ayat terakhir, Paulus dalam Efesus pasal 1, ayat 17 sampai 22. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari orang mati, dan mendudukan Dia di kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaannya dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dialah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Bapak Saudara sekalian, kita sebetulnya bisa mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Itu mengalami kemuliaan yang jauh lebih tinggi daripada apapun di bumi ini. Dan kuasa dan kasih. Dikatakan Paulus berdoa kepada jemaat supaya kita diberi roh hikmat dan wahyu. Wisdom, spirit, and revelation. Kalau kita terus mau, kita bisa mencapai satu level di mana kita bisa menikmati, menerima kemuliaannya. Jadi semakin kita dipenuhi, dikuasai, dituntun oleh Dia melalui rohnya, semakin menampilkan Dia. Hidup kita menampilkan Kristus. Orang melihat wajah Kristus wajah kita. Orang mendengar mulut Kristus dari mulut kita. Orang melihat mata Kristus dalam mata kita. Orang melihat Kristus dalam hidup kita. Maka kemuliaan itu timbul melecah dari kita. Bapak Ibu sekalian, tidak ada lebih mulia ketika hidup kita dipenuhi oleh Dia, memancarkan Dia, melahirkan Dia, memberikan hidup bagi Dia seperti Yesus. Maka itulah kemuliaan. Dan kuasa dikatakan, kita anggota tubuh Kristus, Dia kepala, segala kuasa. Yesus punya kuasa lebih daripada segala pemerintah, segala penguasa, dari segala pemerintah apapun, segala nama. Dan kita tubuhnya, maka kita juga menerima itu. Oleh karena itu bagi orang yang mengerti itu, tidak ada batas. Seberapa besar kuasa Allah bisa dalam kita. Tidak ada batas, tergantung kita. Semakin kita menyalurkan itu, kuasa diisi lagi. Semakin kita menyatakan itu kepada, kuasa diberikan lagi. Saudaraku, kuasa dipakai bukan untuk menyenangkan kita. Tapi bagaimana kita menyalurkan kuasa Allah untuk menyelamatkan orang lain. Untuk memberkati orang lain. Untuk menolong orang lain. Untuk membangun orang lain. Wow, inilah janji Tuhan. Kalau engkau mengerti itu, supaya kita diberi roh, pikiran kita dibuka, mengenal Dia. Itu pentingnya kita tiap hari terus merenungkan, baca firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Dia, sehingga kemuliaannya semakin nyata, kuasanya semakin real dalam hidup kita, kasihnya semakin real dalam hidup kita. Itulah janji Tuhan. Alamilah kepenuhan seperti itu, dan itu tersedia bagi kita melalui Roh Kudus tiap-tiap hari. Jadi saya ulangi, saudaraku. Yang pertama tadi pastikan yang paling penting kita lahir baru, mendapat jaminan keselamatan, dan kita hidup sebagai anak, menikmati janji firman Allah. Gunakan hakmu sebagai anak. Janji firman Tuhan boleh kau pakai. Dia berkuasa. Yesaya 55:11 katakan, firman Allah tidak pernah kembali sia-sia. Tiap kali kau percaya, itu hakmu. Dan pasti bagianmu, milikmu, terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Itu perlengkapan. Perlengkapan untuk melayani, menjadi saksinya. Jangan takut kalau kita melayani, Roh Kudus diberikan. Kita akan berani, punya wibawa, punya kuasa, dan membuat orang percaya, membuat orang bertobat. Kita jangan pernah berjalan sendiri. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus penolong. Roh penghibur kita. Ketika kita tidak mampu, Dia menghibur. Ketika kita bingung, Dia menuntut jalan benar.
Roh Kudus diberikan menyertai kita terus. Pakai itu. Makanya betapa penting kita sering-sering bergaul dan bahasa roh. Itu membangun iman kita, membangun roh kita, spirit kita. Untuk terus bergantung pada dia. Yang ketiga, bagaimana kalau kita hidup kepenuhan Allah. Pertama tadi, kalau kita hidup penuh artinya hidup oleh roh, bergantung pada roh. Dipimpin oleh roh artinya kita bergantung terus dikuasai Roh Kudus. Maka pertama kita mengalami kemenangan terhadap daging. Daging kita yang masih ada sisa-sisa kuasa dosa. Minta jangan berjuang sendiri. Roh Kudus tuntun aku. Sekalipun belum berhasil, terus saja lihat nanti bagaimana Tuhan melepaskan kau. Yang kedua, kita menikmati kamu sebagai anak Allah. Roh Kudus diberikan supaya kita menikmati kerajaan Allah. Kebenarannya, sukacitanya, damai sejahtera terus dalam kita. Yang ketiga, kalau kita terus hidup oleh roh, dipimpin roh, maka ada buah-buah yang dinikmati orang lain. Buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya keluar dari kita. Yang terakhir, kalau kita terus mau belajar mengenal dia, ketika kita terus melihat dan mengerti siapa Yesus, betapa besar kemuliaan sediakan. Bahwa ketika kita semakin menampilkan dia, semakin mengeluarkan hidup Yesus dalam hidup kita, semakin dilihat orang, di mata kita, di pikiran kita, di hidup kita, di wajah kita, Yesus tampil, kemuliaannya nyata. Kita hidup mulia, dan kuasanya tidak terbatas bagi orang yang sungguh-sungguh melayani dia, kuasa. Dan dikatakan, kasih yang melimpah. Inilah pengalaman kami saudaraku. Hari-hari ini kami sangat bersyukur. Oleh karena itu, saya ingin berdoa bagi saudara. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita berdiri. Ini hari pencurahan Roh Kudus. Terima hakmu hari ini. Ketika kau percaya engkau anak Allah, jangan sia-siakan. Janji firman Allah adalah hakmu. Ambil tiap hari. Makan itu makanan yang paling bergizi, memberi kekuatan, memberi sehat, memberi kau semangat. Makan firman Tuhan. Itulah hakmu. Janji firman Allah. Contoh tadi. Tetapi cara lu kerjaanlah serta kebenaran maka semua ditambahkan. Mulai hari-harimu, tiap hari mulai dengan Tuhan, mulai dengan firman Allah. Engkau akan diberi kuasa, engkau diberikan. Dan saudaraku, kalau engkau mau melayani, minta Roh Kudus. Jangan takut, jangan kau tunggu hari ini. Kalau engkau mau Roh Kudus, aku berdoa Tuhan curahkan Roh Kudus buat semua umatmu, semua jemaatmu supaya mulai bersaksi, beri kuasa menjadi saksimu. Di Yerusalem, di rumah kami, di Judea sekitar kami, Samaria sampai ujung bumi. Kami mau terlibat melalui doa kami, melalui persembahan kami, melalui hidup kami Tuhan. Aku berdoa supaya berikan. Dan kami mau mengalami kepenuhan-Mu. Aku berdoa supaya kami masing-masing berikan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus jamah semuanya. Supaya kami boleh hidup oleh roh. Dipimpin oleh roh pikiran kami, perasaan kami. Supaya kami menang terhadap kuasa daging. Aku berdoa dalam nama Yesus, semua kuasa daging, dalam nama Yesus, darah Yesus lepas dari percabulan, perzinahan, kemarahan, percitraan, lepas semuanya. Dan kami mengalami damai sejahtera. Dan kami berdoa supaya semua kami mulai hari ini menikmati kerajaan Allah, kebenaran-Mu, damai sejahtera, sukacita mengalir. Dan hidup kami berbuah. Oleh karena terus dalam Engkau, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri mengalir dari hidup kami. Dan kami mau menikmati. Aku berdoa turunlah kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kepada kami semua. Bukakan oleh roh itu supaya kami mengenal Engkau, mengerti Engkau, mendapat wahyuan terus-menerus tentang Engkau. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kesempatan kita mengingat apa yang dilakukan Yesus bagi kita. Kita akan masuki jamuan Tuhan bersama-sama. Saudara mau ngambil roti apa aja di rumah. Dan sediakanlah minum anggur atau minum apa saja. Itu hanya sebagai lambang. Kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama. Dan ini perlu saudaraku dilakukan. Untuk mengingat, memperbaharui iman kita, percaya kita bahwa Yesus itu telah mati bagi dosa saya. Yesus telah dikubur dan bangkit. Aku telah menjadi satu dengan tubuhnya, menjadi satu dengan darahnya. Itu perlu kita ulang-ulang ini. Jadi saudara siapkan itu. Dan baik juga saudara-saudara simpan di rumah masing-masing anggur dan roti. Kalau boleh tiap hari nggak apa-apa. Kalau 2 kali, 3 kali sehari juga nggak apa. Karena itu bukan magis, bukan magic. Tapi mengingat kita membangun terus relasi dengan Tuhan. Baiklah sekarang angkat roti saudara. Yesus berkata,
Inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah tiap kali kamu akan jadi peringatan daku. Inilah tubuh Yesus, saudaraku. Tubuh yang telah diserahkan, rela mati bagi kita, supaya kita hidup. Ucaplah syukur bahwa Yesus telah lakukan ketika kita makan roti, kita menjadi satu dengan dia, kita mati bersama-sama dia, dan kita juga nanti bangkit bersama-sama dia. Inilah tubuh Yesus, ucaplah syukur, makanlah dengan iman. Sekarang angkatlah cawan saudara. Cawan perjanjian baru yang menterikan dari Yesus. Yesus berkata, ini darahku. Darahku kucurahkan bagimu. Kalau aku telah rela mencurahkan darahku bagimu, nyawaku sendiri, bagaimana mungkin aku tidak berikan segalanya bagimu? Kesehatan, kecukupan, kelimpahan. Terimalah. Inilah darah Yesus. Ucaplah syukur. Minumlah dengan iman. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah makan tubuhmu. Menjadi satu dengan tubuhmu. Tubuh Yesus ada dalam kami dalam Yesus. Darahmu ada dalam kami sehingga kami orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Telah ditebus oleh Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menjamah kami lagi. Kami milikmu, kami dalam tanganmu. Kami tidak khawatir apapun lagi karena Engkau Allah kami, Tuhan kami, pencipta alam semesta, mengasihi, memelihara, menjagai, memberkati kami. Semua kami hari mengatakan oleh bila-bila Yesus sembuh. Dalam nama segala penyakit sembuh. Stres lepas, depresi lepas, kebingungan lepas. Kami menerima damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kesehatanmu, kemakmuran-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian Bapa kami di surga. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab hanya Engkau Bapa yang layak kami muliakan Tuhan. Sebab hanya Engkau Bapa yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami datang memuji, besarkan nama-Mu. Katakan tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh, Bapa yang kekal, kuduslah Tuhan, Raja mulia, surga bumi bersorak, tinggikan nama-Mu, biar yang bernafas sujud menyembah, ku angkat pujian-Mu, tinggikan nama-Mu sampai selamanya. Salam, selamat pagi. Kita akan bersama-sama berdoa untuk mereka semua yang terdampak akan pandemi COVID-19 ini, baik itu hamba Tuhan maupun semua orang. Dan kami percaya ini semua boleh terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari-hari di mana penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan boleh terjadi atas setiap kami.
Dan kami bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kami. Dalam situasi apapun Tuhan selalu ada beserta kami. Dan kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang begitu peduli, Allah yang begitu memperhatikan kami. Semua kondisi keadaan anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan selalu ada bagi kami dan itu menjadikan suatu sukacita bagi kami. Dan kami boleh menikmati Tuhan sepanjang masa-masa pandemik ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini secara khusus kami berdoa buat mereka yang terdampak dengan COVID-19 ini Tuhan. Baik itu mereka yang mengalami kondisi kesehatannya, kelemahan tubuh Tuhan. Apakah itu terkena penyakit corona, COVID ataupun juga penyakit lain. Tapi kami hanya percaya, kami mengandalkan satu nama. Karena kami tahu nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang mengalahkan semua nama penyakit. Dan kami berdoa di dalam nama itu Tuhan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Bilur-bilur sudah menyembuhkan, lawatan Tuhan terjadi. Tuhan menjenguk, Tuhan menjamah mereka. Kelemahan tubuh dilepaskan. Sakit apapun dalam nama Tuhan Yesus boleh Tuhan sembuhkan. Dan bagi mereka juga Tuhan yang belum percaya, Tuhan boleh pakai anak-anak-Mu menjadi terang. Anak-anak-Mu membawa kabar kesembuhan. Sehingga nama Tuhan juga boleh dipermuliakan di atas kesembuhan mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan ada bagi kami semua. Tuhan ada, Tuhan bekerja bagi kami semua. Dan terang-Mu Tuhan boleh nyala bagi mereka. Dan kami juga berdoa secara khusus buat mereka yang terdampak secara ekonomi Tuhan. Kami tahu bukan hanya anak-anak-Mu yang terdampak, tapi semua Tuhan. Semua manusia yang saat ini merasakan kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami harus berdoa buat mereka, Tuhan kami percaya ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan boleh pelihara mereka sehingga mereka boleh merasakan kebenaran dan kehadiran hadirat Tuhan boleh ada bagi mereka. Mereka boleh Tuhan penuhi segala kebutuhannya, kebutuhan pokok sehari-harinya. Tuhan juga memelihara mereka bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual mereka boleh mendapatkan sukacita dan sejahtera. Karena kami sangat percaya firman-Mu Tuhan. Ketika apapun dalam kondisi apapun, Tuhan berkata bersukacitalah di dalam segala pengharapan. Dan kami juga Tuhan juga berkata, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Dan kami mau ambil itu Tuhan, firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa buat semua mereka yang terdampak di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang bekerja melayani Tuhan, bekerja untuk ladang-ladang Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan Tuhan juga memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Sehingga mereka boleh benar-benar menjadi terang Tuhan. Mereka hadir, di situ juga ada Tuhan hadir. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan, tetap ditinggikan, tetap diagungkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja buat kami semua. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan penyertaan-Mu Tuhan begitu luar biasa dan Engkau sungguh setia dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami bersama-sama bersatu berdoa buat memberkati bangsa kami Tuhan, negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah Tuhan menempatkan kami di tempat ini Bapa, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat, yang bisa mengalami sukacita dalam Engkau Tuhan lewat apa yang kami lakukan dan Kau percayakan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Bapa berdoa di tengah kondisi pandemik saat ini Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang bekerja jauh melebihi daripada apapun juga. Dan ini iman kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami Bapa ya, mulai dari kepala pemerintahan hingga kepala-kepala daerah yang ada di tempat kami masing-masing. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang memberikan hikmat pada pemimpin kami sehingga mereka Tuhan bisa memberikan Tuhan mengayomi kami juga Tuhan dalam setiap kondisi yang ada sampai saat ini Bapak, sehingga Tuhan kondisi dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami tahu Bapak bahwa Engkau Allah yang luar biasa juga memilih pemimpin kami Bapak, supaya mereka juga dengan sukacita mau melayani setiap masyarakat yang ada Tuhan. Dan kami tahu Bapak bahwa Engkau Allah yang sudah Tuhan memberkati bangsa kami, dan kami percaya Tuhan kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kami, hingga di sampai saat ini kami bisa kuat dan teguh. Dan kami mau imani Tuhan bahwa Engkau lah kota benteng dan perlindungan kami. Saya percaya Tuhan juga memberkati setiap
dokter-dokter yang ada, tenaga-tenaga medis yang ada, Tuhan kami percaya Bapak Engkau Allah yang juga memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa memberikan mereka kekuatan dalam menghadapi kondisi saat ini. Dan juga kami berdoa buat orang-orang juga yang ada bekerja sampai saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan perlindungan. Dan kami tahu Bapak bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan itu juga yang memberikan penghiburan dalam hidup kami Bapak. Tuhan kami berdoa Tuhan juga buat orang-orang yang sedang mengalami sakit Bapak, terutama karena pandemik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan dan bilur-bilur darah-Mu telah menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman kami Bapak bahwa Engkau Allah yang luar biasa, jauh melebihi segala akal pikiran kami Tuhan. Bahwa Engkau yang sudah menetapkan bahwa mereka sudah sembuh Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, kami berdoa Bapak untuk virus-virus yang masih menyebar sampai saat ini Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau juga Tuhan yang bisa mengendalikannya Bapak. Sebab Engkau Allah yang pencipta segala apapun juga. Dan segala sesuatu tunduk di dalam Engkau. Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa dahsyat. Luar biasa memberkati dan menolong kami semua. Menjamah bangsa kami Tuhan. Sehingga kami juga mengalami kekuatan yang baru dari Engkau. Perlindungan dan sukacita bersama Engkau Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang bekerja melampaui segala apapun juga dalam doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa sampai saat ini boleh kami beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan diberkati oleh firman Tuhan oleh hamba-hamba yang melayani. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, hamba-Mu, Bapak Pendeta Insinyur Priscilla Ridwan, sekeluarga, Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan memberkati anak-anak, menantu dan cucu-cucunya dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan yang terus memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapak, biarlah sukacita dan sejahtera mengalir dalam keluarga. Kami juga berdoa untuk tim misi GBI Sukacita yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia. Tuhan memberkati yang ada di Manado, ada di Bali, yang ada di Kota Medan, yang ada di Tobasa, Tanah Karo, Nias, sampai ada di daerah yang lain juga. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan yang terus memelihara hidup mereka, berkati hamba-hamba-Mu yang terus boleh menjadi berkat dimanapun berada, dan nama Tuhan saja dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memelihara hidup kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya kita telah menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman-Nya dan menikmati zaman ini. Sekarang kita mau pulang, terimalah berkat Allah. Segala berkat dari surga, segala kebaikan dari Allah Bapa turun segala berkat. Diberkati engkau di rumah, diberkati bakulmu. Engkau tidak akan kekurangan apapun baik, tidak kurangan makan. Diberkati bisnismu, usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu. Dan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera mengalir, memberi damai di rumah, damai di hatimu, damai di pekerjaan, damai di pelayanan. Dan Roh Kudus, Roh penolong, Roh hikmat menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, semua katakan amin. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Siap lompat, datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Hallelujah.
Dia sanggup